kawan semua, salam kenal ya. Saya Joni dari SB12. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Dahsyat sekali ya. Oke, perkenalkan saya Joni Johnson dari SB12. Saya agency director. Saya ingin cerita sedikit tentang perjalanan hidup saya. Dan saya ingin share tentang pengalaman saya di Prudential ya Bapak Ibu. Nah, kira-kira screen-nya sudah kelihatan belum ya Bapak Ibu? Kelihatan. Sudah ya? Kelihatan. Ya, ini saya Bapak Ibu. Keren Coach Johnson. Iya. Bapak Ibu jangan lupa ayo follow IG saya JJ Pro 8. Silakan siapa yang sudah katakan saya gitu ya Bapak Ibu. Saya. Oke, terima kasih. Siapa lagi yang sudah follow kemudian YouTube atau TikTok saya namanya JJ Pro, Joni Johnson Prudential. Silakan di-subscribe. Terima kasih buat semua yang telah subscribe ya. Oke, Bapak Ibu, saya kepingin cerita sedikit tentang kisah hidup saya, gitu ya Bapak Ibu. Nah, sebelum itu, tadi siapa yang sudah subscribe nanti minta hadiahnya di Pak Denny ya. Karena saya sudah kirim ke Pak Denny, ya pen stilus murah sih Bapak Ibu, tapi semoga bermanfaat ya. Semoga bermanfaat. Pen stilusnya bisa dipakai untuk Bapak Ibu pada saat tanda tangan SPAJ atau tanda tangan rekrutmen ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu boleh Kamsia. Terima kasih. Bapak Ibu, saya kepengen cerita sedikit. Ada sebuah video yang ingin saya sharingkan ke Bapak Ibu. Nah, tapi Bapak Ibu sudah siap semua agenda sama chatnya? Kalau sudah silakan ditulis saya sudah gitu. Yang sudah silakan ditulis. Saya sudah. Oke, boleh di chat, boleh disiapkan agendanya, siapkan catatannya, siapkan bolpennya. Terima kasih. Nah, saya akan putarkan sebuah video ya Bapak Ibu. Nah, terima kasih Pak. Nanti Bapak bisa minta hadiahnya di Pak Denny ya. Oke, terima kasih Bu Anggun sudah subscribe. Terima kasih Pak Denny sudah. Terima kasih Pak Iwan, Pak Rizal, terima kasih. Nah, setelah ini saya akan putarkan video. Semoga video ini bisa menambah motivasi kita semua. Terima kasih Bu Foni. Dan saya butuh pendapat Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu bisa catat ini atau Bapak Ibu bisa screenshot YouTube-nya dari Bapak Mateus gitu ya. Saya sudah dapatkan videonya, kita akan tonton ya sama-sama ya videonya. Nanti Bapak Ibu bisa catat di agendanya, Bapak Ibu bisa tulis di chat juga apa yang Bapak Ibu dapatkan ya. Bisa nih kalau aku gimana? Mari coba banding di rumah apa? Bulan itu.
most people, they raise the family, they earn a living, and then they die. They stop growing, they stop working on themselves, they stop stretching, they stop pushing themselves. And a lot of people like to complain, but they don't want to do anything about their situation. And most people don't work on their dreams. Why? One is because of the fear of failure. What if things don't work out? And the fear of success. What if they do it? I can't handle it. These are not risk takers. You spend so much time with other people. You spend so much time trying to get people to like you. You know other people more than you know yourself. You study them. You know about them. You want to hang out like them. You want to be just like them. And you know what? You spend so much time with them. You don't know who you are. I challenge you to spend time by yourself. It's necessary that you get the losers out of your life if you want to live your dream. But people who are running toward their dreams, life has a special kind of meaning. When you become the right person, what you do is you start separating yourself from other people. You begin to have a certain dignity. As long as you follow other people, as long as you be a copycat, you will never ever be the best. Tolong di-mute ya. Refusing to leave life just as it is, and who want more. The people that are living their dream are finding winners to attach themselves to. The people that are living their dreams are the people that know that if it's going to happen, it's up to them. More success. You want to have, you start doing that. Number two, I'm asking you. Someone's opinion of you does not have to become your reality. That you don't have to go through life being a victim. And even though you face disappointments, you have to know within yourself that I can do this. Even if no one else sees it from me, I must see it for myself. This is what I believe. And I'm willing to die. No matter how bad it is, or how bad it gets, I'm going to make it. I want to represent an idea. I want to represent possibilities. And so right now, you want to be, you know what I'm saying? You want to go to the next level. I want a counsel. I want to be an engineer. I want to be a doctor. Listen to me. You can't get to that level. You can't get to the level economically where you want to be until you start investing in your mind. You're not reading books. I'm challenging y'all to go to conferences. You're not concerned with how to make them happy. Because you try to get to the next level. I need you to invest in your mind. Invest in your mind. You still talk about your dream. You still talk about your goal. But you have not done anything. Just take the first step. And you can make your parents proud. You can make your school proud. You can touch millions of people's lives. And the world will never be the same again. Because you came this way. Don't let nobody steal your dream. As we face a rejection and a no, or we have a meeting and no one shows up, or somebody say, you can count on me, and they don't come through. What if we have that kind of attitude that cause me possess? Nobody believes in you. You've lost again and again and again. The lights are cut off, but you're still looking at your dream, reviewing it every day and saying to yourself, it's not over until I win. You can live your dream. Ya, kira-kira Bapak Ibu dapat pengalaman apa dari video ini? Silakan tulis di chat atau ngomong langsung boleh. Silakan.
Siapa yang ingin berpartisipasi boleh. Kira-kira Bapak Ibu dapat apa dari video ini? Boleh lewat apa namanya, Anda buka suaranya boleh atau Anda tulis juga boleh. Silakan Bapak Ibu. Nah, belum ada yang tulis ya. Oke, sukses itu banyak rintangan, Bu Anggun. Siapa lagi? Ya, Bu Anggun bisa minta hadiah sama Pak Denny ya. Meskipun hadiahnya sederhana, semoga bermanfaat. Kalau nanti Bu Anggun closing, saya tidak minta apa-apa ya Bu Anggun. Oke, pantang menyerah, tetap fokus pada goalnya. Meskipun harus naik ke atas gunung yang tinggi, Bu Cynthia, Mami Cynthia. Untuk menjadi sukses harus kuat. Kemudian orang yang pernah, semua orang itu pernah namanya kecewa, takut, gagal, tetapi terus berusaha untuk anak, ibu, orang tercinta, karena hebat butuh perjuangan. Terima kasih Bu Anggun, terima kasih Bu Foni, sukses itu tidak mudah, sakit, kekecewaan, perjuangan. Tapi guys, nikmatnya luar biasa. Bu Yuli, terima kasih. Ada lagi yang ingin cerita lagi, Bapak Ibu? Kadang kita cuma prinsipnya video ini persis seperti apa namanya perjuangan kita di Prudential. Bapak Ibu kalau mungkin ada yang tahu, saya bergabung tahun berapa? Tadi di sandepan saya ada, siapa yang tahu? Silakan ditulis di kolom chat. 2010. Nanti yang tahu bisa dapat 2. Kenapa? 2010 kau. 2010. Oke, siapa lagi? Salah Misi An. 2007. Siapa yang 2007? Nanti minta hadiahnya ke Pak Denny ya. Oke, terima kasih. Berarti semua pada jelas. Silakan sekarang Bapak Ibu tulis di chat. Bapak Ibu juga tulis di agendanya Bapak Ibu, apa dream-nya Bapak Ibu. Karena prinsipnya itu kita laporkan semua ini ke leader kita. Kemudian kita catat apa yang kita telah tulis dan kita umumkan. Silakan siapa yang berani mengumumkan. Kalau saya ingin mempromosikan 1 AD tahun ini. Saya juga ingin mempromosikan, 1 AD dan 1 AAD. Semoga Tuhan mengabulkan. Startup Leader, Bu Anggun, semoga dapat promosikan 2 AD dan 2 AAD. Luar biasa, Bu Anggun. Saya masih belum 2 AD, karena AAD saya masih baru 1. AD, promosi Bu Ika AD, dan mempromosikan 1 AAD, terkabullah. Pak Mariono, AAD tahun ini, bismillah Allah mengaminkan Bu Anggun. Oke, Pak Denny 2 AAD, luar biasa. Saya kalau bisa juga 2 AAD. Mempromosikan 1 AD dan AD tahun ini, Bu Yuli. Oke, Pak Agung, Bu Ratna, AD tahun ini. Siapa lagi yang ingin mengumumkan? Oke, 1 AD dan 2 AAD Pak Ahmad Koan. Semoga terkabul ya Koan. Pak Ahmad Koan. Oke, siapa lagi yang ingin cerita? Oke, Pak Iwan, promosikan 1 AD dan promosi AD. Puji Tuhan. Iya, kalau AD itu enak, lebih besar lagi kita bisa dapatkan. Kemudian banyak yang malu, kok enggak usah malu, ngapain? Kan kita cerita gini kan, kalau misalnya Bapak Ibu video ini nanti diupload di YouTube, kira-kira keberatan enggak? Kalau enggak keberatan, silakan ditulis tidak.
supaya ini banyak orang yang tahu, kita umumkan, Pak Rizal AAD tahun ini. Pak Agung mempromosikan 2 AD. Bu Yuli Forikul Komaria AAD tahun ini. Oke, terima kasih Bu Ika. Kalau saya nanti izin untuk upload di YouTube supaya banyak orang yang mendoakan kita ya, Pak Agung. Terima kasih. Kalau tidak, silakan sudah ditulis dream Anda. Nggak keberatan. Terima kasih. Oke. Dan jangan lupa Bapak Ibu harus selalu catat di agenda. Mau di agenda, Bapak Ibu mau tulis di tablet, terserah, nggak apa-apa. Silakan diunggah Pak di YouTube. Oke, nanti Bapak Ibu bisa kasih nomor teleponnya Bapak Ibu supaya mereka juga bisa apabila ada teman-teman di Gresik bisa bergabung di Bisnis Prudensial, bisa menghubungi Bapak Ibu sekalian. Bisa hubungi Pak Ahmad Koan, bisa hubungi Pak Agung, bisa hubungi ke Mami Cynthia. Siap dimasukin biar ingat goalnya Ko Joni Amin tercapai. Terima kasih. Saya pun juga sedang berjuang. Sama-sama kita berjuang, Bapak Ibu. Jujur aja untuk mempersiapkan slide ini, saya perlu waktu beberapa hari, pipis beberapa kali, Ko JJ, Pru, dahsyat, luar biasa. Terima kasih, Pak Agung, Bu Ratna. Dan setelah Bapak Ibu catat di dream-nya Bapak Ibu, oke, terima kasih Pak Ahmad. Saya ingin bertanya sekali lagi. Misalnya, saya ingin pendapat yang jujur Bapak Ibu tulis di chat, enggak perlu Bapak Ibu tulis di agendanya Bapak Ibu. Dan inilah awal saya bergabung. Menurut Bapak Ibu, kalau ada orang foto seperti ini, fotonya gambaran seperti orang bagaimana? Misalnya, oh Madesu Pak, masa depan suram. Yang jujur pasti masuk surga, sama-sama berjuang ya Ko Joni. Iya, kita semua pasti bisa. Kondisi pandemi yang luar biasa ini akan membuat kita lebih luar biasa. Dan Bapak Ibu, apabila kita tidak bisa menghadapi pandemi atau new normal kondisi seperti ini, kita bersahabat dengan mereka. Kita berjuang bersama-sama dengan mereka gitu ya. Dan apabila Bapak Ibu bisa closing, Bapak Ibu adalah orang yang luar biasa. Silakan tulis di chat. Diragukan untuk sukses kok, betul Bu Anggun, betul wajah ini. Kira-kira ada yang lebih sadis lagi kata-katanya, nggak apa-apa Bapak Ibu, silakan. Mau ngomong di chat juga boleh, atau mau ngomong langsung boleh. Kalau ada foto seperti ini, menurut Bapak Ibu, foto ini menggambarkan seperti apa Bapak Ibu? Ngenes, betul, ngenes. Ini dulu saya salah ngasih foto. Foto sembarangan saya kasihin, saya setorkan ke AAJI. Jadi jawabannya ngenes. Kenapa? Karena di sertifikat saya tulisannya gini. Fotonya ya ini. Di kartu AAJI saya juga ini, melas. Sedih banget kayaknya kok. Wah, ini rodok santun Bu Yuli, makasih ya. Tapi saya perlu jawaban jujur. Betul, sangat meragukan kok. Melas. Culun sekali. Culunnya kayak apa ya Pak? Bu Anggun, BK. Oke, melas. Apalagi? Wajahnya kurang semangat ya kok. Wajahnya bikin kasihan, iya. Tapi kasihan gini bisa closing 25 juta sebulan. Pernah? Oke. Sering puasa? Enggak sering puasa. Sering nggak punya uang, betulnya jawabannya. Oke. Lugu, ya puji syukur Pak Iwan, rodok santun, tapi jawaban yang polos, jawaban yang betul-betul. Maaf, enggak apa-apa, Pak Mariono, enggak apa-apa, betul. Oh, 25 juta per bulan, keren banget, nanti saya cerita ya. Orang susah percaya apakah uang saya nanti bakal dibawa lari atau enggak. Wajahnya orang susah, Pak Ahmad, betul. Luar biasa kok, closing 25 juta per bulan, polos, tapi perlu waktu, Bapak Ibu ya. Oke. Kira-kira pertanyaan selanjutnya, apakah orang tersebut Bapak Ibu tetap mau rekrut atau tidak? Silakan ditulis. Kalau ada wajah seperti ini, apakah Bapak Ibu tetap mau rekrut atau tidak? Gak masuk nominasi, betul. Tetap direkrut. Bu Rini karena sudah tahu kalau saya closing 25 juta per bulan. Pak Mariono direkrut saja boleh, Bapak Ibu, boleh. Tetapi gini ya, pastikan jangan sembarang rekrut di zaman sekarang, Bapak Ibu. Di zaman susah ini jangan sembarang rekrut karena
banyak orang yang melarikan uangnya nasabah, jangan. Jadi perlu hati-hati, direkrut saja, tapi dimonitor terus. Oke, Bu Rini, WKWK, mau Pak, kalau saya hajar bleh, saya rekrut kok, kasihan lihat wajahnya, hahaha. Tapi kalau sering utang gimana nanti? Anu Mami Cynthia, ya direkrut wajahnya melas tapi tulus. Terima kasih, ada secercah harapan namanya Skystar, bersinar meskipun siang atau malam tetap bersinar. Rekrut karena kasihan boleh, tapi siap-siap menderita ya Bapak Ibu. Tetap yang penting ada kemauan dan niat. Gimana Bapak Ibu bisa lihatnya Pak Iwan? Wajah seperti ini. Tetap rekrut. Oke Pak, lebih hati-hati betul. Karena nggak semua wajah yang bagus atau wajah yang jelek berhasil atau enggak, kita enggak pernah tahu. Rekrut dengan pantauan, betul Pak Ahmad Koan. Saya rekrut wajahnya polos banget. Thank you. Terima kasih. Jangan lupa ya kalau makan di 369 ya. Oke, tetap direkrut, dipermak penampilannya. Hehehe. Oke, terima kasih. Terima kasih. Dan yang Bapak Ibu bilang rekrut, puji syukur. Yang nggak bilang rekrut, ya nggak apa-apa. Akhirnya orang tersebut bisa ketemu sama Presiden Direktur Pak William Kwan, bisa ketemu sama Pak Edi Tyson, bisa bertemu dengan Pak Hartono, Cediang, bisa ketemu sama Pak Ongko, bisa ketemu sama Ricky, leader Anda, bisa ketemu sama Pak Martinus, orang yang luar biasa. Ini orang yang kenal di Surabaya. Tetapi saya juga bisa minta foto bareng, mumpung ketemu Pak Hawari sama istrinya, mumpung ketemu sama Pak Damai, ketemu sama Pak Haryanto, ketemu sama, lupa saya namanya, mungkin Mami Cynthia tahu, ini siapa ini yang keempat dari kanan ini. Ketemu sama Pak Handoyo yang bisa closing MDRT, TOT, COT setiap tahun. Ketemu sama Pak Robert Theos. Dan Bapak Ibu, orang tersebut bisa berangkat ke luar negeri. Luar biasa. Ini betul-betul bukan gambar loh ya Bapak Ibu. Ini saat saya di pesawat saya motret. Kalau Bapak Ibu enggak percaya, ini fotonya, ini buktinya. Ini bukan Ken Pak ya Bapak Ibu, bukan Kenjeran Ria Pak, bukan. Tetapi ini betul-betul Paris, Bapak Ibu. Yang setuju ini Paris, katakan tulis Paris. Oh, terima kasih Pak Ahmad Koan, keren Ko Cici, terima kasih. Cuma pertanyaannya kenapa kok cuma sekali Pak Mariono? Cuma sekali bisanya. Nggak bisa berulang-ulang. Nah, kalau orang yang memang betul-betul konsisten, harusnya bisa dapat berulang-ulang. Nah, saya punya leader namanya Pak Edi Tyson, sempat berkata sama saya begini, Ko Joni mesti harus jadi contoh sama agent-agentnya. Kenapa? Karena Ko Joni juga harus kasih contoh kalau Ko Joni juga bisa berprestasi. Bukan cuma sekali saja ke Paris itu saya bersyukur sama Tuhan. Tetapi jangan cuma sekali gitu ya. Nah, saya akhirnya bisa ke ini apa ya? Saya lupa namanya, kemudian bisa ke Hong Kong juga, ke kantor pusat Prudential yang ada di East Sim Sat Chui Timur, dekat di daerah Kowloon situ. Luasnya kalau Bapak Ibu tahu SO mungkin 2 kali 3 kali dari SO. Itu ruangannya yang ada di Hong Kong. Lah kalau di East Sim Sat Chui East itu tempat yang boleh dikategorikan mahal. Segitiga emas, lihat dari luarnya bisa kelihatan laut. Luar biasa. Di sini ada Prudential Tower ini yang di bagian atas sendiri ini. Ini Prudential Tower, ini saat saya di kantor MDRT, itu satu gedung gitu ya. Namanya Prudential Tower, terus kemudian ada kantor MDRT. Saya bisa jalan-jalan ke Makau, saya bisa jalan-jalan ke Hong Kong karena bisa dapat 15 TKW yang bayar sama saya, yang menghantarkan saya ke Star Club itu di detik-detik terakhir. Nah, akhirnya orang tersebut bisa mempromosikan satu SUM dan satu UM. Pertanyaannya Bapak Ibu, tetap direkrut enggak Bapak Ibu? Silakan tulis. Orang yang tersebut tadi wajahnya yang melas tetap, iya Pak Ahmad Koan
tahu kalau berhasil merekrut dan mempromosikan satu SUM dan SUM. Tapi bagaimana di awal Pak Ahmad Koan tahu kalau orang tersebut bisa atau tidak? Bu Anggun, terima kasih, tetap direkrut. Pak Mariono, tetap direkrut. Baik. Kalau tahu ini, kalau nggak tahu, pasti direkrut dong. Iya, Mami Cynthia, karena lihat profilnya seperti ini. Rekrut aja, kayak penumpang bus, betul. Tetapi saya tetap diingatkan rekrutnya rekrut yang bagus supaya kita punya kualitas persistensi juga bagus. Kita juga punya kualitas untuk omset unit bisa bagus lagi. Coba rekrut, siapa tahu jadi betul, dimonitor ya Pak Agung. Bu Ratna tetap kita monitor. Tetapi Bapak Ibu, saya cuma kepingin pesen ya, jangan kita berharap cuma 2 orang ini saja. Rekrut aja dipantau betul. Kalau nggak tahu tetap direkrut sambil kita lihat hot button-nya. Betul itu Mami. Coba rekrut siapa tahu jadi Pak Agung, Bu Titin, karena kita nggak tahu nasib seseorang betul. Tahun lalu saya ngerekrut 30 orang dari Herawati ini yang kanan yang kecil yang promosi SUM, promosi UM 2013. Ini fotonya Mami ada ini 2013. Mami waktu itu promosi apa di tahun 2013? Silakan tulis. Kan direkrut diwawancara dulu kok. Nah, betul Pak Mariono, diwawancara. Nggak boleh asal rekrut. Nggak boleh asal, oke, karena kamu kasihan ya, jangan. Karena kalau kasihan, kita bakal jadi lembaga sosial. Diutangi, kemudian nggak dibayar, kita sakit hati, kita mesti harus siap. Jadi, kualitas kita tingkatkan. Sebagai contoh gini Bapak Ibu, dulu saya punya penghasilan itu 750.000. Anak saya sekolah itu kalau nggak salah 600.000, padahal itu masih playgroup. Lah kalau orang itu bilang, Kojon, promosi agency manager, Mami Cynthia. Kalau orang gila, kalau saya ini orang gila dan gendeng, jadi miring gini loh. Orang income-nya 750 disekolahkan anak yang 500-600.000. Jadi itu sebetulnya cari susahnya sendiri. Tetapi ternyata saya pindah ke komunitas, sekolahnya itu National Plus. Terus kemudian sampai anak saya SMP sekolah di IPH ya. Jadi Intan Permatahati itu terkenal mahal, sekarang kalau nggak salah 2,5-3 jutaan per bulan. Jadi, tapi di situ saya dapat komunitas yang baru. Komunitasnya apa? Kalau misalnya kita sekolahkan anak di sekolah yang murah-murah, kemampuan orang tuanya juga pasti murah-murah untuk bayar polis asuransi. Nah, singkat cerita, saya waktu itu jadi booster. Booster itu kayak wakil dari sekolah ngomong ke orang tua, kemudian saya ditelepon. Saya satu-satunya booster laki-laki, yang lainnya perempuan semua. Jadi saya James Bond, Bapak Ibu. Nah, singkat cerita, saya ditelepon Ko Joni, boleh enggak saya tolong dibuatkan? Waktu itu anak saya sudah SD atau SMP 2 juta setengah gitu yang sekolahnya. Tolong dibuatkan asuransi buat aku 2 juta saja ya. Bapak Ibu kira-kira tahu closing-nya berapa akhirnya? Coba ditulis Bapak Ibu. Kira-kira yang tepat nanti dapat bolpen stylus 2. Bukan bolpen ya, pen stylus 2. Silakan. Nanti kalau kurang saya kirimi lagi dari Surabaya. Kira-kira closing-nya berapa? 350. Oke. Siapa lagi? Masih belum betul. Jadi Pak Denny tetap dapat 2 Pak Denny. 500. Salah. Bu Rini salah. Bu Ika 500 salah. Berapa per bulan? Dia mintanya pertama kali 2 juta. Closing 1 juta. Lebih baik Pak Mariono, tapi masih salah. Closing 5 juta Pak Rizal. Belum, salah. Bu Rini. Belum, 1 juta belum. Bu Ika 1,5 belum, Bu. Ayo ditambah lagi. Pak Agung 3 juta, 25 juta. Oh, bukan di IPH. Ini saya closing 25 juta sebulan. 450, 750. Oke, 3 juta. Closingnya 7.650, top up 200 juta, Bapak Ibu. Wow, kenapa kok bisa begitu? Karena saat itu saya masih naik Vespa, Bapak Ibu, waktu itu. Saya mengawali karir naik Vespa, kemudian
ternyata orangnya itu betul, Mami Cynthia, orangnya kasihan sama saya. Tapi kasihannya 7.650 top up 200 juta. Itu betul-betul hidup saya mulai lebih enak. Oke, kan sebelum rekrut wawancara dulu. Oke, betul. Betul. Oke. Nah, pertanyaan saya, kira-kira di manakah ini? Bapak Ibu yang tahu, silakan tulis di kolom chat. Oke, di Surabaya, betul. Tapi tempatnya Bapak Ibu, Tuhan Maha Baik. Terima kasih Bu Ika. Terima kasih Pak Agung. Wow. Pak Mariono, Surabaya. Di rumah sakit, betul. Tapi masih kurang lengkap Pak Denny. Adi Usada, masih kurang tepat. RKZ Pak Mahfud, dapat 2 pen stilus. Yeay. Betul, di RKZ. Ini kejadiannya, saya punya nasabah ngalami stroke tahun 2010. Tadi saya bergabung tahun 2000 berapa Bapak Ibu? 2012 atau 2013 saya gabungnya Bapak Ibu? 2007 Pak Mariono betul, Ibu Ika betul. Nah, di tahun 2010 saya punya nasabah stroke. Nah, kira-kira di dekatnya patung Tuhan Yesus ini di bagian kirinya kalau kita lihat itu dia ada di situ dan yang ada kursi duduknya di ruang tamu. Nah, pertanyaan berikutnya, di manakah ini? Terima kasih Pak Mariono 2007, berarti nyimak. Bu Ika, terima kasih 2007 Sky Star. Semoga terus bersinar. RKZ, masih kurang tepat Pak Mariono, Bu Anggun. Darmo, bukan Bu Anggun. Tepatnya itu di depan pintu RKZ. Depan pintu masuk RKZ. Oke, di jalan, ya betul. Di penyeberangan RKZ, betul Pak Mahfud. Oke, di jalan di Ponorogo. Oke, betul. Nah, Bapak Ibu, tadi saya ngawali pakai kendaraan apa, Bapak Ibu? Silakan tulis di chat. Saya ngawalinya pakai kendaraan apa? Vespa, Bu Anggun. Oke. Nah, ini dia Vespa saya. Terima kasih Pak Agung, Bu Rini. Terima kasih Pak Denny, Pak Wawan, Bu Elo, Pak Ahmad, Koan. Oke, amin doanya Skystar Agency-ku. Amin. Terus bersinar. Nah, ini yang versi bagusnya, tapi ini yang lebih lama, motor saya tahun 90 yang ini. Ini versinya kalau mungkin Bapak Ibu lebih kepingin dapat gambar yang lebih jelas. Pertanyaan berikutnya. Saya sering taruh di sini Vespa saya. Kira-kira menurut Bapak Ibu kenapa? Vespa Excel. Lebih tepatnya Vespa ya Pak? Masih ada, oke. Oh, enggak ada. Kalau misalnya ditanyakan masih ada, Vespanya enggak ada, sudah dijual. Kira-kira kenapa Vespanya? Biar nggak kena parkir. Betul Pak Denny. Betul. Pak Denny nanti maskernya buat Pak Denny ya. Oke. Biar nggak kena parkir. Betul. Tidak akan hilang, aman-aman baik. Betul, karena Bapak Ibu tahu kalau Vespa itu businya di mana Bapak Ibu? Ayo coba dari gambar ini businya ada di mana? Tidak akan hilang, aman-aman baik. Karena nggak mungkin dicuri orang. Di kiri, di kanan Pak Ahmad, tepatnya di kanan. Bapak Ibu tahu, di sini ini tempatnya busi saya buka, businya saya copot. Supaya apa? Nggak hilang. Di box kanan, betul Pak Wawan. Businya, kabel businya saya copot dari businya. Jadi dia mau nyetater seperti apapun nggak akan bunyi. Saya waktu itu nggak punya Vespa, nggak apa-apa, Koan. Pak Ahmad Koan, nggak apa-apa. Nah, supaya nggak parkir, betul. Pak Denny dapat masker dari saya ya. Di dalam bungkusan itu ada masker. Di manakah ini? Jawabannya di mana Bapak Ibu? Silakan tulis di kolom chat. Di manakah ini? Siapa yang berani nulis di manakah ini? Kok fotonya bisa ditukar di layar besar ya? Kok kecil gambar bawahnya? Apa cuma saya saja? Bawah tangga. Di pagar halaman sekolah.
Emang fotonya masih kecil ya, teman-teman? Kok fotonya bisa ditukar layar yang besar? Gimana cara nukernya ya? Sorry ya kalau kurang. Iya, di tempat saya di kotak yang bawah. Ya. Kenapa? Ditukar yang besar kok, yang sekarang kau pakai. Caranya? Oh, diklik yang bawah ya, Anggun. Oh ya, sudah kok, thank you. Sudah ya, oke. Di pagar rumah sakit RKZ, betul. Di bawah jembatan penyeberangan Bu Yuli, betul. Di bawah jembatan penyeberangan Bu Yuli, nanti malam boleh makan malam di rumahnya Bu Yuli ya, gratis Bu. Di pagar RKZ, di parkiran sekolah, bukan, masih di RKZ ini, udah gede, Mami tinggal diklik aja foto yang bawah, oke. Mami tinggal diklik 2 kali, oke. Di BRI Tower, salah. Tepatnya di bawah penyeberangan depan RKZ. Nah, waktu itu Bapak Ibu, saya kepingin cerita tentang kehidupan saya. Nah, kehidupan saya ini, saya punya pengalaman. Waktu itu, uang saya tinggal 10.000 saja. Saya enggak punya uang lagi. Nasabah saya yang stroke tadi 2010 tadi itu sudah sebulan di rumah sakit. Saya hanya sering bawa surat keterangan dokter dan form klaim. Saya tidak bawa buah tangan. Kira-kira apa penyebabnya? Kenapa kok saya enggak bawa buah tangan? Menurut Bapak Ibu, kenapa kok saya enggak bawa buah tangan? Kenapa kok saya hanya bawa form surat keterangan dokter dan form klaim saja? Saya usahakan setiap minggu saya kunjungi no money, betul. Belum ada duit, betul. Komisi masih kecil, betul. Gak punya duit, betul. Gak ada uang kok, betul. Komisi saya kurang lebih 750, dan itu tanggal 10 udah habis. Saya ngasih istri nggak pernah. Untuk bensin saja, untuk makan saya saja, cukup. Saat itu saya punya uang 10.000. Saya cuma berdoa sama Tuhan, Vespaku jangan sampai mogok. Saya cuma minta sama Tuhan itu. Kalau Vespa saya bocor, enggak apa-apa. Karena Vespa ada ban serepnya. Itulah prinsip asuransi. Ada cadangannya. Dibuka, bannya yang bocor, diganti roda kehidupan jalan. Enggak bawa bonek, bawa kertas aja. Enggak ada duit. Masih komisi belum gede, betul. Nah, singkat cerita, saya mau cerita tentang 3 lumpia goreng dan stroke. Nah, Vespa saya tadi, Bapak Ibu sudah tahu, tak taruh di situ supaya nggak parkir. Parkir waktu itu kalau nggak salah 500 atau 1.000. Saya pikir kalau 1.000, saya harus uangnya tinggal 9.000. Nah, saya akhirnya, ini di mana Bapak Ibu? Kalau di sebelah kanan saya ini, itu Indomaret sekarang. Dulu, yang saya tunjuk di sini ini, ada rombong lumpia. Saya beli di sini. Kenapa? Karena yang di depan jembatan Lumpia Semarang itu yang sekarang pindah di Jalan Kutai, itu harganya 3.500. Uang 10.000 nggak bisa dapat 3. Kalau dimasukkan dos, oplok-oplok. Dimasukkan kresek, jelek. Akhirnya saya cari tukang jual lumpia di sini, 2.500. Akhirnya saya dapat berapa lumpia, Bapak Ibu? Uang 10.000 dibelikan lumpia harga 2.500. Dapatnya berapa? 4. Kira-kira banyak atau sedikit itu Bapak Ibu? Terima kasih Pak Iwan, Bu Sumati, terima kasih Bu Titin, 4. Banyak atau sedikit? Sedikit, betul Bu Anggun, sedikit. Nggak bisa saya kasihin. Kenapa? Nggak ada uang. Waktu itu kurang lebih saya jam 10. Sedikit, betul. Betul Pak Mariano, sedikit. Singkat cerita, saat masuk rumah sakit, saya bawa dus itu, saya bilang, C, ini ada sedikit. Apa itu Kok Joni lumpia? Sorry ya, C, sedikit. Kemudian lumpianya diterima, ditaruh di meja pasien. Dia harus ngerawat suaminya, yang di bagian belakangnya, di atas pantatnya itu lubang sebesar bola tenis bisa masuk separuh. Atau apel yang tanggung medium separuh bisa masuk. Kenapa? Karena busuk. Sudah sebulan di rumah sakit, dan pembersihannya kurang bagus. Kemudian kalau saya diminta, Kok Joni tolong cari sampo kering. Bapak Ibu kira-kira tahu sampo kering beli di mana? Sampo kering. Mungkin ini bisa nambah buat wawasan Bapak Ibu punya nasabah yang mungkin sudah sebulan di rumah sakit. Apakah dia keramas? Enggak mungkin.
Kalau dia keramas, luka semua. Orang kalau sudah berbaring sebulan, luka. Kira-kira belinya di mana? Silakan tulis di kolom chat. Kalau kita cari sampo kering, belinya di mana? Saya cari di toko obat, nggak ketemu. Saya toko kelontong, nggak ada Pak Mariono. Saya cari di salon, betul Bu Anggun. Saya ketemunya di Undaan Wetan. Di apotek nggak ada Bu Rini, yang ada di salon. Saya carikan, kemudian saya belikan, kemudian waktu itu dikasih uangnya, saya belikan, kemudian akhirnya dia keramas. Saat dia keramas, terus kemudian nggak pakai air, samponya dikeramasin, kemudian dia pakai anduk dan busiknya atau ketombenya nempel di handuknya. Di pasar nggak ada Pak Ahmad Koan. Akhirnya singkat cerita, dia bawa kotak itu keluar ke tempat ruang tunggunya itu. Kok Joni, ayo dimakan. Waktu itu jam 11 siang. Uang saya ada atau tidak ada, Bapak Ibu? Uang saya sisa berapa, Bapak Ibu? Di dompet, uang saya sisa berapa menurut Bapak Ibu? Tidak ada, habis. Waktu itu, sebentar lagi waktunya apa, Bapak Ibu? Setelah jam 11, waktunya apa, Bapak Ibu? Waktunya makan siang. Ada uang? Nggak ada. Saya sudah sering makan di gereja. Minta makan di gereja sudah sering. Saya minta minum di gereja sudah sering. Hari itu, andai kata saya ke gereja, karena nggak punya uang, pasti gereja saya tidak keberatan. Setuju Bapak Ibu? Tetapi saya malu. Kenapa kok saya sudah kerja di Prudential 3 tahun, nggak ada hasil. Hasilnya nggak banyak. Cuma jualan, hasilnya nggak banyak. Apakah saya nggak ikut training? Ikut. Apakah saya nggak ikut sistem? Ikut, saya ikut. Tetapi kenapa kok saya nggak berhasil terus? Singkat cerita, karena sudah jam 11, lumpia tersebut tak ambil satu. Tak makan kunyah baik-baik. Untung Bapak Ibu dikasihin aqua, kalau nggak mungkin keserten ya. Singkat cerita, setelah selesai saya minum, saya pamitan. Cik, aku pamit Cik ya. Ada ketemuan. Kira-kira ada ketemuan atau tidak Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu ada ketemuan atau tidak? Enggak. Supaya apa? Lumpianya enggak jadi dua. Nah, pertanyaannya kenapa kok gambarnya yang satu ini 4 kayak gini, ini kok 3 kayak gini? Karena jawabannya saya enggak nemukan gambar lumpia yang kayak gini 4. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Karena saya enggak punya uang, akhirnya saya langsung jalan di sebelah kanan patung Tuhan Yesus. Saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan hidupku kok gak enak gini ya? Enggak punya uang. Kerja di Prudential kok enggak punya uang? Kerja sudah 3 tahun. 2007 saya bergabung bulan Juli tanggal 31. 2010 nasabah saya masuk rumah sakit dan dia sebelumnya sudah di rumah sakit Siloam. Singkat cerita Bapak Ibu, luar biasanya sebulan saya ngerawat seminggu 2 kali bahkan 3 kali. Saya cuma bilang Pak, mohon maaf ya, aku Sabtu gak iso karena saya kerja di gereja. Kalau Minggu saya nggak bisa karena ibadah. Rebo sore saya nggak bisa. Tapi hari lainnya saya bisa. Nah, masih berproses Bu Ika betul. Saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan hidupku kok nggak enak. Ternyata Tuhan jawab. Ternyata keluarga yang stroke ini kira-kira kaya atau miskin? Keluarganya. Nasabah saya yang stroke ini nabungnya sama saya 500 kok Bapak Ibu. Bayarnya premi 500. Kaya betul. Akhirnya keluarganya itu closing sama saya. 2 polis, masing-masing 5 juta. Di situ napas saya mulai ada. Napas saya itu ibaratnya seperti bisa bernapas lega. Closing waktu itu 5 juta, hal yang luar biasa dan sampai sekarang masih in force. Andai kata saya tidak lakukan servicing dengan baik, saya pasti tidak akan closing. Dan keluarganya mengenalkan saya 15 TKW, closing sama saya 500-an. Akhirnya saya bisa berangkat ke ke Paris. Jadi pada saat saya ada closingan seperti ada nasabah yang sakit gini, saya senang. Kenapa? Bukan senang nyukurin nasabah sakit, karena ada proses untuk closing yang kedua. Closing istrinya, closing anaknya, closing keluarganya, closing ke teman-temannya. Dan dia cuma bilang kayak gini, kamu beli mesti ambil Joni. Nah, kalau sudah kayak gitu itu kekunci. Saya pernah punya pengalaman gini. Saya wawancara sama Pak Edi Tesen, SB7. Wen, namanya Awen. Kamu kok bisa closing banyak sih? Ya gini kok Joni, saya berusaha menabur dari nasabah-nasabah saya yang lama. Saya informasikan kalau dia dari HS ke PPH Plus dapat, dari yang belum punya jadi punya dan lain sebagainya. Singkat cerita, luar biasa yang dia tabur gini. Kok Joni, Tuhan itu adil.
teman-teman itu loh, yang pasang posting di status Instagram, saya yang nuai. Kenapa? Karena orang pasang status, nasabahnya Pak Awen ini, Pak Edi Tyson itu tanya sama Pak Edi, closingnya di mana? Kira-kira closingnya di mana? Terima kasih, Bu Ika, mantap. Seger kok Pak Ahmad Koan, kaya, betul. Bu Rini, luar biasa. Kira-kira pertanyaan saya tadi jawabannya apa Bapak Ibu? Power of servicing, betul Pak Mahmud. Yes, luar biasa kok, terima kasih. Tapi Mami Cynthia 2013 promosi AM, saya masih SUM. Masih lama. Wah, loyal dan sabar banget kok. Kira-kira Bapak Ibu, saat saya closing, saat servicing, saya dapat closingan, ada upgrade-an. Jadi jangan lupa kalau kita ini kerja memberikan jasa yang terbaik. Apakah saya tidak takut ke RKZ? Ya takut, pakailah masker Prudential. Sekarang saya pakai masker yang 35 ribuan, yang kalau ngomong tuh enggak ada jedanya gitu, bagus. Masker dari Korea saya. Wah, loyal, sabar banget kok. Terima kasih Pak Mariono, terima kasih Pak Agung. Nah, ini ada siapa? Ayo, siapa yang tahu? Ini ada seseorang yang keren banget. Ada siapa? Silakan ditebak. Ini tahun 2013. Ada siapa? Luar biasa kesabarannya kok, terima kasih. Pak Mariono, loyal, sabar banget kok, terima kasih. Ayo, itu ada gambar panahnya, kira-kira siapa itu? Mami, betul. Mana gambarnya ini? Nah, ini promosi agency manager. Saya waktu itu promosi AM. Saya di sini loh Bapak Ibu. No, enggak ada gambar saya. Kenapa? Ya, masih SUM. Ini Herawati, UM saya. Ini Bu Rahma, SUM saya. Ini Bu Ida. Ya, iya betul. Oh, Alata Mami. Loh, Bu Anggun enggak tahu. Ini Mami nih. Nah, oke, betul. Nanti minta hadiah di rumah masing-masing ya, yang jawab betul ya. Oke. Kita semua yakin sukses. Setuju Bapak Ibu? Yang setuju katakan setuju. Oke. Kita semua pasti sukses kok. Kalau yang setuju katakan setuju. Tapi pertanyaannya, kenapa yang di panggung ini lebih sedikit daripada orang yang menonton? Setuju, setuju Pak Ahmad, Koan, Pak Agung, Pak Wawan, setuju, setuju. Kita semua pasti sukses. Kira-kira kenapa yang di sini lebih sedikit daripada yang nonton? Menurut Bapak Ibu apa? Yes, setuju 100%, Pak Denny. Terima kasih ya Pak Denny buat bantuannya. Saya sering nanya-nanya. Karena mereka mau action. Oke. Karena dialah yang pantang menyerah. Betul. Karena hanya yang terpilih yang bisa naik. Betul. Tapi kenapa kok mereka terpilih? Karena mereka mau bayar harga. Betul, Bu Rini. Nah, terus kemudian yang duduk-duduk itu apa enggak bayar harga? Karena gigih. Karena mereka mau memilih untuk sukses di Prudential. Karena mereka mau berproses. Karena sukses itu orang-orang terpilih, mampu memperjuangkan goalnya. Lah terus yang nonton nggak mampu memperjuangkan goalnya. Loh lah sakno. Karena dia gila, actionnya luar biasa. Yang duduk masih dalam proses. Ah, terima kasih Pak Wawan. Terima kasih. Ada secerca harapan. Karena disayang. Oke. Bentar ya Bapak Ibu ya. Oke, karena disayang keluarga mau fight. Oke, berarti yang duduk-duduk nggak fight dong. Masih dalam proses ya Pak Wawan. Oke. Sorry saya pamit, nggak apa-apa, boleh. Kemudian ini orang yang Bapak Ibu ada yang bilang mau direkrut, nggak direkrut, akhirnya transformasinya seperti ini. Menurut Bapak Ibu, bagaimana foto ini Bapak Ibu? Pertanyaan yang kedua, apakah Bapak Ibu masih yakin dengan dream-nya Bapak Ibu? Kalau boleh tadi dirubah sedikit, saya EAD, gitu ya.
AD nggak apa-apa, tapi dreamnya kita EAD dan Production Club. Masih yakin? Yakin EAD, saya EAD. Amin. Saya juga EAD, Bapak Ibu. Saya juga mau. Saya harapkan tahun depan saya EAD 1. Harus yakin. Saya EAD. Amin. Executive Agency Director. Setuju banget, Pak Mariono, Bu Ika, Pak Iwan, Pak Agung, Bu Rini. Terima kasih ya. Oke. Ini ada sebuah video yang ingin saya sampaikan. Nanti Bapak Ibu coba kasih komentar juga ya. Menurut Bapak Ibu, apa toh yang Bapak Ibu lihat dari video ini? Master Chef, itu coba dicatat ya Bapak Ibu. Kenapa kok dia pakai tongkat Bapak Ibu? Ini kompetisi untuk bisa masuk ke ikut seleksi MasterChef. Bapak Ibu, kalau lihat video ini, apa toh yang Bapak Ibu dapatkan? Silakan tulis di chat, tuliskan di agenda, kira-kira apa kelebihannya? PD, mau fight, mau bertarung, betul. Kira-kira apa? Fun. Semangat. Apalagi? Pantang nyerah. Loh, dia buta loh Bapak Ibu. Pak Mariono, dia buta. Semua orang bisa sukses kalau mau. PD, don't judge book by discover. Meski banyak kekurangan, tapi tetap optimis. Nah, Bu Rini kasih pesan ke kita, luar biasa. Yakin dengan kemampuan. Oke, terima kasih. Kira-kira Bapak Ibu, boleh nggak Bapak Ibu catat? Apa sih kelebihan Bapak Ibu? Apa sih kekurangan Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu malu, Bapak Ibu tulis di agenda. Kalau Bapak Ibu nggak malu, Bapak Ibu tulis di chat. Kekurangan saya akan coba tulis juga. Menunda. Malas. Kekurangan saya. Kelebihan saya. Kurang action, betul Pak Wawan. Kekurangan menunda-nunda. Sama Pak, saya juga. Sama Bu Elok. Oke, suka menunda. Iya, saya juga suka menunda. Saya kadang putus asa saat pandemi ini, betul enggak? Alasannya penuh, full, malu, suka nunda, kurang aktivitas. Nah, Bapak Ibu tahu apa yang menjadi kekurangan? Sekarang kelebihannya Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu, pemalu, oke. Kurang aktivitas. Sekarang kelebihannya Bapak Ibu. Apa kelebihannya Bapak Ibu? Saya masih optimis. Walaupun pandemi. Saya bergaul dengan orang yang luar biasa. Karena saya seringkali juga down, maka saya harus sering mengikuti acara-acara Prudential. Nanti Bapak Ibu, 15.30 ada acara spesial dipersembahkan oleh Prudential di RCTI. Jangan lupa ya Bapak Ibu, PD optimis karena segalanya perlu berproses, betul. Saya berguru dengan orang yang luar biasa, betul. Kelebihannya pantang menyerah. Bu Ika, masih optimis walaupun pandemi itu saya. PD optimis, kayaknya perlu masih proses, betul Pak Wawan. Masih tetap bergerak meskipun belum terlihat ada harapan. Enggak apa-apa Bapak Ibu, coba Bapak Ibu lihat di laporan produksi. Banyak yang berhasil. Yakin dengan kondisi apapun tetap maju, tetap berjuang. Terima kasih. Kelebihannya yang boleh saya catat di sini, menurut Bapak Ibu apa kelebihan video si Christine ini? Tetap berjuang, saya punya semangat, puji syukur. Yakin dengan kondisi apapun tetap maju. Terima kasih. Terus semangat. Kira-kira pendapat Anda, kelebihannya apa? Dia punya dream yang besar. Saya akan menjadi pemenang MasterChef. Saya akan menjadi AAD. Saya akan menjadi
AD0, AD1, saya akan menjadi AD2, saya akan menjadi AD3, AD4, saya akan menjadi AD5, dan saya akan menjadi Executive Agency Director. Punya dream, harapan yang besar. Fokusnya sama harapan itu. Fokus, yakin, terima kasih, pede, tetap berusaha, giat berlatih. Kalau dia nggak berlatih, klepotnya bisa jadi lengket, atau bisa jadi hancur, kelamaan, atau kurang lama jadi mentah. Kalau kurang lama, dagingnya nggak terasa, bumbunya nggak menyerap ke dalam, betul. Yang kedua, masakannya enak. Kalau dia masakannya nggak enak, fokus dan yakin, betul, semangat, pantang menyerah. Kalau masakannya dia nggak enak, nggak mungkin dia akan memenangkan pertandingan itu. Bukan karena kasihan buta, tapi karena masakannya enak. Oh, aku nggak bisa masak, nggak apa-apa. Aku nggak bisa Proofos, nggak apa-apa, belajar. Saya nggak bisa recruiting di Proofos, nggak apa-apa, belajar. Di video saya tutorial banyak. Bapak Ibu tinggal belajar saja. Karena saya punya prinsip gini, andai kata ladang saya ini bibitnya bagus, di kanan dan kiri saya ini bibitnya nggak bagus, akan mempengaruhi ladang saya. Kenapa? Mereka akan saling tukar-menukar, kemudian hasilnya sini jelek, hasilnya sini jelek. Tapi kalau bibit saya bagus, yang sebelah ini juga bagus, yang sebelah kiri bagus, hasil punya saya pasti akan bagus. Sama seperti di Itaewon, dia harus pindah ke lokasi yang sepi, kanan kirinya diperbaiki, akhirnya dia bisa melihat dulu yang kota sepi, tempatnya bukan perdagangan, akhirnya bisa ramai. Insting dan fokusnya luar biasa, semangat, pantang menyerah, fokus, yakin, pede, tetap berusaha, giat berlatih. Yang ketiga, Bapak Ibu, suka masak. Aku suka nolong orang kok. Aku nggak bisa nolong banyak orang dengan uangku, tapi lewat Prudential aku bisa nolong mereka, ngaturkan keuangan mereka. Memiliki passion. Apakah saya suka ke RKZ, apakah suka ke RSUA? Enggak. Tapi kalau saya nggak lakukan itu, apa bisa saya bantu nasabah saya klaim yang COVID kemarin 10 juta dibayar sama Prudential, sebelum dia masuk rumah sakit, dia juga ada periksa lab, apakah bisa dibayar? Enggak. Saya harus bisa bekerja sama dengan leader saya. Kalau Christine bisa kerja sama suaminya, saya enggak musuhan sama leader saya enggak punya berpikir gini, enak leaderku tinggal nerima OR. Enggak, makanya itu cepat-cepat jadi leader. Saya sempat promosi UM on UM selama 2 tahun. Kemudian 2 tahun kemudian saya promosi SUM on SUM. Nggak dapat OR. Tapi kalau dia naik AD, saya naik AD, saya langsung AD1, Bapak Ibu. Tapi sayangnya SUM saya mengundurkan diri. Jadi kita nggak bisa berharap sama orang ini, oh udah pasti harapanku nggak akan hilang. Jangan berkata gitu, bisa jadi meninggal dunia, bisa jadi dia pindah perusahaan, bisa jadi dia berhenti dari Prudential. Makanya itu kita harus melebar yang banyak. Teman saya sudah AD3 di kantor Harvest Agency, ada AD3, cuma dia punya AD-nya nggak melebar ke kanan, jadi dia nggak dapat terimanya full. Terus berusaha dengan apa yang dimiliki. Dia punya kemampuan untuk mencoba, dicoba. Tapi enggak nunggu, aku harus punya mobil dulu baru closing besar. Aku punya laptop yang bagus, aku bisa closing yang banyak. Enggak perlu nunggu itu. Fokus pada tujuan bukan hambatan. Aku kepingin EAD, bukan halangan kalau sekarang pandemi. Wong buktinya banyak loh, Bapak Ibu yang mengalami closing virtual. Saya closing virtual belum, saya datangi ke nasabah. Terpaksa. Saya rekrut, saya datangi. Kalau bisa virtual, saya pernah nyoba sekali virtual. Tapi ada hasil, enggak. Kenapa? Dia masih 18 tahun, Bapak Ibu. Ternyata masih belum bisa dibentuk. Ya enggak apa-apa. Sebagai tandon, jadi reserve, sebagai cadangan. Jadi Christine berani mengambil tantangan, Bapak Ibu. Dia berani masuk dalam kompetisi itu. Kalau dia enggak masuk, ya dia enggak akan memenangkan. Kalau dia tidak mencoba, dia tidak akan dapat apron itu. Dia tidak akan dapat pin startup. Dia tidak akan dapat yang namanya piagam penghargaan dari Prudential. Oke, Bapak Ibu. Saya catat kekurangannya buta sebagai keterbatasan. Tetapi dia harus masuk kompetisi, dan kompetisinya dia lama. Kenapa? Karena dia harus motong. Motongnya nanti kepotong, jelek. Tadi aja plating itu penataannya itu ya, itu aja enggak bagus. Tapi karena masakannya dia enak,
Nah, apakah di situ suaminya ada cawe-cawe? Enggak boleh. Dia harus sendiri. Kadang leader kita agak sibuk, mungkin agak sulit waktunya. Jalani sendiri, Bapak Ibu. Enggak usah takut. Kalau yang setuju dengan saya, katakan setuju. Enggak perlu kita ibaratnya ngalem terus. Kita bisa mandiri. Terima kasih, Bu Rini, setuju. Terima kasih Pak Ahmad, Koan, setuju. Terima kasih Pak Wawan, setuju. Menghadapi kompetisi yang lebih unggul. Orang normal, dia bisa ngerjakan lebih cepat. Mungkin dia harus ngerjakan setengah jam, lawannya mungkin 15 menit. Kenapa? Motongnya juga jelek. Tapi saya cuma mencatat kejelekannya dia sedikit. Nah, kekurangan kelebihan Bapak Ibu apa? Bapak Ibu catat. Cari kelebihan Bapak Ibu. Jadi, kelebihan Bapak Ibu dengan bolpen yang tebal, kekurangan Bapak Ibu tulis dengan pensil yang tipis. Supaya apa? Kekurangannya itu nanti bisa dihapus dan diganti dengan ballpoint. Kemudian, menurut Bapak Ibu, apa sih hambatan jualan dan rekrut di zaman pandemi atau new normal ini? Menurut Bapak Ibu apa? Silakan tulis di chat. Apa yang menjadi hambatan saat jual dan rekrut saat new normal? Saya tulis ya, kendala saya, takut ketularan, takut melangkah. Kira-kira menurut Bapak Ibu apa yang menjadi titik utama hambatan seseorang jual, seseorang rekrut di saat new normal atau di saat pandemi ini? Menurut Bapak Ibu apa? Tidak leluasa ketemu orang. Jangan takut Bapak Ibu. Prudential ini luar biasa loh, disediakan Zoom. Bahkan di kantor-kantor agensi dikasihin fasilitas Zoom. Takut ketularan dan nulari, betul. Tapi kan kita bisa pakai masker, kita bisa pakai facelift. Kita juga bisa ngecek diri kita sendiri apakah sehat atau enggak. Kalau enggak sehat, jangan keluar. Pakai Zoom. Tidak leluasa ketemu orang, Pak Denny. Usaha calon nasabah banyak yang jatuh. Bu Rini, Pak Wibisono barusan beli Lexus RX 300. Beberapa nasabah saya yang mau keluar negeri enggak jadi, apakah uangnya dia hilang? Enggak. Yang tadi itu loh, nabung sama saya 7.650.000 dan top up 200 juta. Dia mau, biasanya setiap tahun 2-3 kali pasti keluar negeri. Sekarang dia enggak keluar negeri. Tidak leluasa ketemu orang. Masih ada solusi-solusinya kok. Usaha calon nasabah yang banyak yang jatuh. Betul. Tetapi kita lihat usahanya nasabah kita yang lain yang tidak jatuh. Memang kalau kita lihat kayak gini, kalau kita lihat yang negatif terus, maka kita akan jadi lemas. Tapi kalau misalnya kita lihat bahwa banyak orang-orang yang berhasil kok. Kalau saya ngelihat laporan produksi, ngeri Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu MRT itu omsetnya berapa? Sampai sekarang. We Agency omsetnya berapa sampai sekarang? SB7 omsetnya berapa? SB8 omsetnya berapa? Coba Bapak Ibu tulis yang tahu. Besar Bapak Ibu. Saya dapat laporannya itu ngeri Bapak Ibu. Mungkin di antara nama-nama ini mungkin juga dapat laporan dari ADS ya. Bu Anggun, Bu Yuli, Bu Ika, Pak Denny, Pak Iwan, Bu Anggi, Pak Koan, Bu Elo, Mami Cynthia, Bu Ratna, Pak Agung, Pak Dr. Musamil, omsetnya gede-gede Bapak Ibu. Gede luar biasa. Dan saya deket sama orang-orang gitu. Kalau misalnya mereka lagi bicara, saya dengerin. Supaya apa? Saya enggak kena mental yang membuat saya jatuh. Saya enggak akan punya pandangan, oh iya sing sak temoni yang miskin-miskin saja. Loh yang usahanya yang banyak, coba kita pikirkan, ketemu sama siapa. Gitu ya Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, kalau kami bisa, Anda semua pasti bisa. Yang setuju dengan quote ini, ditulis setuju gitu ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih.
Yang setuju silakan tulis. Uang yang beredar lebih sedikit. Tidak, Bapak Ibu. Tidak, Pak Didi. Uang yang beredar itu tetap cuma pindah. Yang semula dia mau keluar negeri, dipindah tangankan, ditaruh, mungkin dia beli aset. Atau mungkin dia taruh di deposito untuk bertahan selama setahun ini. Uang yang beredar itu tidak, karena COVID, Corona itu uangnya kena virus semua. Enggak loh Bapak Ibu. Uangnya masih ada loh, cuma dipindahkan dari kantong kanan. Saya rencananya tahun ini mau beli mobil. Tapi saya tunda beli mobilnya, mungkin tahun depan. Atau mungkin tahun depannya lagi. Kenapa? Karena ada hal yang penting yang saya harus persiapkan. Persiapan anak saya kuliah, kalau Tuhan izinkan di luar negeri, kalau misalnya kita tidak persiapkan kayak gitu, waktu-waktu deket-deket habis loh Bapak Ibu, waktunya nggak nututi. Kalau misalnya Bapak Ibu punya anak saya tinggal 3 tahun lagi, dia harus siap-siap kuliah. Lah kalau siap-siap kuliah kita nggak siapkan, terus kemudian dia bilang, Ma, aku kepengen sekolah luar negeri, kemudian kita nggak siapkan, terus bagaimana? Saya dulu pernah nyiapkan waktu dia usia 6 tahun, saya harus nyimpen 7 juta sebulan. Waktu itu income saya 6 tahun lalu mungkin masih 2 juta atau berapa juta, sedikit Bapak Ibu. Nggak bisa, ya saya tabung sedikit-sedikit, saya tulis di proposal saya 300.000. Jangan bilang-bilang ya Bapak Ibu, tapi sekarang ya sudah banyak kok Bapak Ibu. Terus bagaimana menurut Bapak Ibu cara jual dan rekrut saat kondisi new normal atau saat pandemi ini? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Mungkin Bapak Ibu ada ide. Silakan Bapak Ibu tulis di kolom chat bagaimana cara jual dan rekrut di saat new normal ini. Kalau Bapak Ibu ingin ngomong langsung enggak apa-apa. Silakan. Kira-kira bagaimana menurut Bapak Ibu cara jual dan cara rekrut di saat new normal ini? Bentar lagi Bapak Ibu kita akan lihat loh 15.30 di RCTI beberapa leader kita, salah satu semoga nanti ya leader saya Pak Wibisono apakah betul dinobatkan sebagai top agency director 2019, kita lihat. Saya mencoba menubuatin hal itu. Semoga kita semua juga berprestasi. Menurut Bapak Ibu gimana? Ada ide untuk jualan atau rekrut saat new normal? Oke, ketemu dan mengikuti protokol kesehatan, betul. Kita catat dulu siapa yang akan kita temui. Kita catat dari mana SFA kita. Bapak Ibu, saya diajari sama Pak Edi Tyson gini. Saya kan punya SFA, coba dilihat manfaatnya dia apa. Sudah PPH atau belum? Oh, belum, dicatat. Kemudian jangan lupa catat beneficiary-nya siapa. Kemudian misalnya Bapak A. Pak A, ini penerima manfaatnya istrinya Bapak. Boleh saya usul kepada Bapak dikasihin penerima manfaatnya ke anak-anaknya Bapak, dapat 2 nama loh, dapat 3 nama loh, dapat 4 nama loh. Kalau nama, Pak namanya putranya Bapak siapa, tanggal lahirnya berapa, terus jenis kelaminnya laki atau perempuan, dapat nama. Rekrut by call, WA, betul, Mami Cynthia. Jika bisa ditemui, kita temui dengan protokol kesehatan, betul. By medsos, betul. Kalau medsos itu kita cuma sekedar cerita, kita cuma sekedar branding. Kita jualan di medsos, kemungkinannya bisa. Ada leader saya berhasil, Bu Elizabeth, lewat medsos, ada yang nanya-nanya 3 orang, tapi sampai sekarang masih belum closing. Tapi di medsos pun sendiri, kalau mereka closing, ada sedikit keraguan, kalau dia sudah sakit, kalau dia sudah kanker, enggak ngomong, terus bagaimana? Tapi jangan takut Bapak Ibu, enggak semua orang melakukan kejahatan asuransi, enggak semua. Saya selama 2007 sampai 2020 ini, berarti 13 tahun baru 1 yang bohong sama saya. Lain-lainnya aman kok Bapak Ibu. Kalau kami bisa, Anda juga pasti bisa. Yang setuju katakan amin. Oke, boleh dicat. Amin, Pak Mariono. Terima kasih, Pak Iwan. Oke, apa toh yang harus dipersiapkan menurut Mami Cynthia, Pak Wawan, Pak Ahmad Koan, yang harus dipersiapkan saat new normal ini? Kalau kita tahu ada kondisi pandemi, ada kondisi menuju new normal, apa yang harus kita persiapkan? Ingat ya Bapak Ibu, di sini
gambarnya bola dunianya di kiri, kemudian di tengah, kemudian di kanan. Saya dapat ide, life must go on. Pandemi ini pasti akan berlalu. Badai ini akan berlalu, hujan ini akan berlalu, dan muncul pelangi. Anda closing atau tidak tergantung Anda siap atau tidak. Ada orang yang berusaha lebih keras, Pak Ricky Ho sama saya pernah belajar PFA bareng atau belajar apa bareng, sekarang sudah memiliki kantor agensi dan punya kantor agensi di beberapa tempat. Padahal teman sekolah saya, teman SMA saya, PFA saya, tapi dia dului. Mami Cynthia 2013 sudah promosi AM, saya baru SUM. Apa yang harus kita persiapkan saat new normal ini? Jaga kesehatan, mulai aktivitas dengan protokol kesehatan, kita minum vitamin C, kita makan yang baik, terus kemudian kita istirahat yang baik, kemudian kita jaga kok kondisinya fit, kita keluar atau kita lakukan Zoom. Tapi kalau misalnya kondisinya nggak fit, kita lakukan by Zoom. Karena semua sudah disediakan. Dulu nggak ada cekatan PGB, PSGB, yang ada cuma Prucinta sama PCB 88, apakah kita sudah closing? Belum, enggak apa-apa. Sekarang sudah disiapkan PGB, PSGB, PSS, sudah disiapkan semua dengan virtual face-to-face. Jadi, ini kesempatan baik kita, Bapak Ibu. Saya mau cerita sedikit ya. Kalau misalnya Bapak Ibu kondisi normal, ketemu orang sama ketemu by Zoom, enak mana Bapak Ibu? Ketemu langsung, ngerekrut itu enak, vitamin C dan D, dan jaga makan oke. Kalau ketemu orang langsung, atau lewat Zoom enak mana sebetulnya? Ketemu langsung lebih enak, betul. Langsung enak. Cuma saat saya keluar, siang-siang itu panasnya minta ampun. Kemudian setelah panasnya, moga-moga ya, karena panas ini bakteri virus corona ini cepat mati ya. Terus kemudian harus keluar bensin, harus keluar uang makan. Makan juga harus di luar. Kadang bisa kita bawa dari rumah. Di luar pun kita juga bisa ketularan. Tapi kalau by Zoom, ketularannya apa? Paling ongkos pulsanya yang naik. Betul ya Bapak Ibu? Enak langsung, enak darat, enak ketemu langsung. Betul. Saya pernah juga lakukan ketemu langsung. Senin nanti ini saya ketemu sama calon nasabah saya yang mau saya rekrut. Saya jaga jarak, saya siapkan laptop, dan lain sebagainya. Saat saya ngerekrut, agent saya ngerekrut si Pak Agung misalnya, saya tuh disemprot tuh Bapak Ibu, disemprot, sorry ya ini harus tak semprot, ya sudah ya semprotan, terus saya tanya, kok itu isinya apa? Oh disinfektan, tak tanya lagi, disinfektannya apa? Ya saya kepingin tahu, ya sudah semprotan, setelah pulang itu saya langsung mandi keramas, enak langsung ketemu, betul, tapi kalau nggak bisa ketemu, kan mesti ada solusi, bukan ini mati total, enggak loh Bapak Ibu, masih ada solusi. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu lihat gini ya Bapak Ibu, gimana sih caranya kita kondisi pandemi ini atau kondisi new normal, kita seleksi dulu, siapa yang mau direkrut, siapa yang mau dijual, kita catat dulu Bapak Ibu. Kenapa kok kita catat? Supaya enggak lupa. Hari ini saya mau ketemu siapa, besok mau ketemu siapa, kita catat. Itu sebabnya tadi saya minta Bapak Ibu tulis di agenda. Karena ada 7 habit di Harvest, miliki agenda kerja. Saya awal-awalnya juga risih, karena saya tidak suka nyatet, tapi sekarang saya mulai nyatet. Saya mulai tulis siapa. Tulisanku jelek, enggak apa-apa, wong ini yang baca kita sendiri kok. Kita catat. Ada hal yang ingin saya sharingkan lagi. Jumlah yang harus ditemui banyak. Terus kemudian, jadi jangan gini, selama 6 bulan ini kamu ketemu berapa orang? 6. Loh lah, berarti sak bulan nak mek 1 lah. Kalau kamu pengen closingan banyak kan ya enggak bisa. Jualannya apa sudah banyak? Apa sudah pakai konsep dan strategi? Loh lah, belum, ayo coba gitu ya. Terus kita berkomunikasi sama Mami. Mami kan punya kepentingan. Bapak Ibu, coba saya tanya. Mami kepengen Pak Didik komisinya 10 juta atau 1 juta? Coba ditulis. Mami kepengen Pak Wawan komisinya 1 juta atau 10 juta? Mami sendiri boleh tulis. Mami kepengen Pak Wawan komisi berapa? 1 juta atau 10 juta? Pak Ahmad
boleh tulis juga. Kira-kira Mami atau leader atau kenapa kok 10 juta, Mami Cynthia? Kenapa Pak Mariono kepingin 10 juta? Kenapa leader Anda kepingin Pak Wawan? Kira-kira kenapa kok Pak Wawan yakin betul leader Anda kepingin Pak Ahmad? Kira-kira kenapa kok leader Anda kepingin Anda komisi 10 juta? Enggak 1 juta. Kenapa? Coba kasih masukan ke saya. Karena ada namanya off-rating, Bapak Ibu. Lalu kalau misalnya kita komisinya 1 juta, leader kita dapatnya sedikit. Karena lebih mapan, lebih kuat penghasilan untuk keluarga, betul. Supaya cukup, ini bisnis Bapak Ibu. Leader Bapak Ibu punya kepentingan supaya Bapak Ibu ini tidak income-nya sedikit. Kalau income-nya Bapak Ibu sedikit, leadernya juga sedikit. Nah, ini kira ngomong bisnis. Tetapi yang dapat lebih banyak kan agentnya. Hidup susah, gak enak banget, betul. Punya duit 10.000 itu susah, Bu Anggun. Mau beli sate, enggak cukup loh sekarang. Kalau di Surabaya enggak tahu ya, kalau di kota yang lain ya. Supaya cukup. Betul Pak Ahmad. Pak Ahmad segera. Pak Ahmad ini sudah AD atau belum ya? Atau AD? Enak. Egen enak, leader juga enak. Nah, Bu Rini punya pengalaman yang bagus. Betul. Karena sama-sama saling menguntungkan Bapak Ibu. Leader Anda punya kepentingan supaya Anda berhasil juga. Jadi kalau Anda tidak berkonsultasi dengan leader Anda, ya disayangkan. Terus menerus dan dengan semangat. Tadi Mami Ade, Ko Cici, oh ya terima kasih. Di Trawas sate 10.000. Lala mesti ke Trawas, Mami Cynthia, kejauhan. Ongkosnya ke sana 60.000 pulang pergi. Kalau naik Grab bisa 250.000. Satenya 10.000, rugi. Beli sate di Surabaya 250.000. Terus menerus dengan semangat. Mami dari awal sudah bilang, ayo semangat, ayo oprak-oprak agennya, gurak agennya. Itu air menggurak, ikan kada tahu. Undak tahu nah. Undak bisa cakap bahasa Banjar. Oh, bukan cakap ya. Undak bisa ngomong bahasa Banjar dikit. Karena Papa Undak nah orang Banjar. Gitu ya. Mami saya orang Bojonegoro. Saya bahasa Jawa juga bisa, Bapak Ibu. Bisa jadi contoh. Misalnya kita punya sendiri polis PPH+. Saya pernah loh Bapak Ibu punya polis PPH tak tutup. Kenapa? Karena waktu itu kondisi berat. Saya pernah sampai nyimpen di asuransi itu 50%, enggak boleh. Kebanyakan. Yang disimpan di asuransi kebanyakan segitu. Karena saking kepingin ya punya polis, kemudian punya nulungi saudara-saudara, dan lain sebagainya. Kalau belum punya, pakai PSS. Punya sendiri dulu. Udah ketawa berpander bahasa Banjar. Oke, kalau kita nggak punya, kemudian ditanyai kan jadi malu. Soto Banjar mantap, bujur kah? Betul ya Bu Anggun, kalau kita punya kan lebih enak ya. Kalau kita bisa ngerekrut, kita bisa training, kita bisa mentoring, bisa coach. Saya sering kali loh ditanyai sama leader saya Bu Elizabeth, Ko Joni kan AD, income-nya apakah income AD atau income AAD? Leader saya tahu. Ayo diperbaiki, sama kok, kita sama-sama berjuang. Benar. Punya lebih baik sering ulus klaim, tapi jangan sampai kalau kita sering kali di sana bisa kena ketularan COVID. Nasabah saya dokter PPDS paru kena juga, karena dia yang masang respirator unit, dia apakah enggak pakai APD pakai, tapi kok bisa kena? Ya namanya kondisi badan setiap orang, tapi puji Tuhan 10 hari sembuh, sudah boleh pulang, sudah bisa bekerja, di karantina lagi 1 minggu atau 2 minggu, kemudian baru bisa kerja lagi. Menggunakan sales cycle, kita tulis dulu daftar nama. Tadi kan ada ya sales cycle, daftar nama kita catat. Orang ini belum punya PPH, orang ini belum punya PGB, orang ini belum punya proteksi aset, belum punya proteksi income. Namanya itu ditambahi, penerima manfaatnya ditambahi. Bu Anggun punya anak berapa? Oh 3. Kira-kira boleh enggak saya masukkan namanya ketiga putra-putrinya Ibu Anggun ke penerima manfaat. Tujuannya untuk apa? Dapat nama.
Bu Anggun kira-kira kalau misalnya ada saudaranya Bu Anggun yang boleh mengetahui, atau mungkin teman dekatnya Bu Anggun, kira-kira siapa Bu? Boleh ada 3 nama Bu, tujuannya untuk dapat nama. Kemudian saya mau janjian sama Mami Cynthia, Joni kita ketemuan di Gresik yuk, oke. Terus kemudian 1 jam sebelumnya, 2 jam sebelumnya saya telepon, Bu Cynthia, kita nanti ketemu ya jam 1 ya, saya jam 10, jam 9 sudah siap-siap, jam 10 berangkat, supaya saya ada spelling. Kalau misalnya ternyata jalannya jalannya macet. Ini karena soto Banjar mantep, ini jadi ngomongnya mantep. Oke, kemudian kita saat ketemu, kita tanya, Bu, pengeluarannya berapa? Mami Cynthia sekarang pengeluarannya berapa? Jangan tanya, Mami Cynthia income-nya berapa? Enggak, dikasih tahu. Terus keluarganya gimana? Loh, Mami Cynthia kalau misalnya jalan-jalan keluar negeri kemana? Oh, keluar negeri gini. Oh, berapa lama? Sebulan di Amerika. Berapa orang? 5 orang. Aduh, itu sudah kelihatan kalau dia memang punya kemampuan besar. Jangan ditawari 1 jutaan, enggak kena Bapak Ibu. Saat kita presentasi, presentasinya juga harus menarik. Jangan sampai kita cerita hari ini, gini, kemudian ini loh ada PPH bagus. Ya enggak akan terpengaruh, enggak akan terangsang untuk beli. Nah, kalau fact finding Bapak Ibu lengkap, kuat, Bapak Ibu bisa lakukan handling objection yang bagus. Dan Bapak Ibu bisa lakukan closing yang cepat, yang mudah, yang tepat. Bapak Ibu lakukan servicing seperti saya antar polis, ataupun Bapak Ibu bisa klaim. Kemudian setelah itu Bapak Ibu minta nama tadi. Mami Cynthia, kira-kira ada kakak atau adiknya yang boleh saya catat apabila terjadi sebuah resiko, maka keluarga ini yang boleh tahu bahwa Mami Cynthia ada polis. Nah, tujuannya untuk apa? Daftar nama. Ya, Bapak Ibu. Dicatat aktivitasnya menggunakan agenda gereja. Ada agent yang berkata gini, kok aku nggak berhasil kok closing. Loh, kenapa kok nggak berhasil? Ya, karena dia bilang nunda tahun depan. Oke, setelah saya beritahu nunda tahun depan, sudah kamu catat nggak? Sudah kamu tulis nggak? Tahun depannya itu bulan apa? Oh, Januari. Oke. Kira-kira tanggal 28, 25, 20 Desember itu, kamu catat, saya harus hubungi Mami Cynthia. Kenapa? Karena Mami Cynthia ada cicilan 20 juta. Jadi aku nggak mungkin beli polis lagi. Nah, singkat cerita, 20 Desember, saya tetap WA. Dari misalnya sekarang Agustus, Oktober, November, Desember. Mami Cynthia apa kabar? Oh, lagi jalan-jalan. Enggak, takut pandemi dan sebagainya. Tetap hubungan kontak. 28 Desember, Anda datang lagi ke Mami Cynthia. Kenapa? Januari sudah tidak ada cicilan. Saat sudah tidak ada cicilan, Anda bisa dapat. Loh, kalau tidak dicatat, Desember bisa diambil sama Johnny Johnson loh. Ingat loh, orang Gresik bukan miskin-miskin semua. Cari yang pengusaha-pengusaha kakap, pengusaha-pengusaha yang punya tambak, pengusaha garam, mungkin pengusaha apalah yang Bapak Ibu lebih tahu. Mungkin lempeng atau apa. Kemudian Bapak Ibu bisa lakukan hal-hal konsultasi dengan leader. Saya sering tanya sama Pak Kando, gimana sih cara naruh uangnya supaya kita ini bisa mempersiapkan uang untuk sekolah. Hal yang lain yang ingin saya sharingkan, belajar banyak untuk meningkatkan skill leher ke atas. Ada Amsal Ginting, ada Pak Tommy Syawira, ada Pak Tung Desa Maringin, ada Mami Cynthia, belajar semua. Ada leader-leader dari leader lain, belajar dari Pak Arianto, belajar, mumpung sekarang gratis. Dulu mau ikut harus ke Jakarta, ongkosnya besar. Sekarang nggak perlu, sekarang lewat Zoom. Kalau perlu, cari yang mungkin, ini saya cuma punya ide ya, Anda misalnya punya MNC 10 Mbps, jangan beli lagi MNC 20 Mbps, jangan. Tapi Anda beli lagi misalnya First Media 10 Mbps, atau IndiHome, atau mungkin apalagi yang lain-lainnya. Supaya apa? Kalau ini mati, ini masih bisa. Misalnya anak itu podo Zoom, keluarga Zoom, kita Zoom, ya kamu pakai ini ya, di split. Lo ongkosnya kan jadi lebih mahal. Lo daripada Anda dua, ini mati, MNC mati semua. Kalau perlu saya punya 2 handphone, satunya Indosat, satunya Telkomsel. Kalau perlu ada namanya XL. Supaya apa? Supaya kita bisa tidak terganggu. Sudah jauh-jauh dari Surabaya ke Gresik, terus kemudian Mami Cynthia-nya enggak ada. Aduh. Ongkosnya, terus kita cari teman-teman yang ada di Gresik. Terus kemudian kita sudah jauh-jauh dari Gresik, ternyata internetnya ngadat.
Gimana? Sayang kan? Jadi dari situ kita juga bisa belajar. Semoga saya 15 sudah selesai ya, karena saya 15.30 kepingin masuk RCTI, kepingin lihat RCTI karena leader saya tampil. Jadi kalau leader saya promosi atau dia dapatkan penghargaan, saya ikut seneng gitu ya. Seperti tadi Mami Cynthia 2013 sudah AM, saya masih belum. Oke. Lanjut. Hal yang lain yang kita bisa lakukan 1503 ya, meningkatkan rasio closing. Biasanya kita ketemu 10 orang closing 1, betul ya? Kita ketemu 10 baru closing 1. Oke kok, kita lihat RCTI semua. Iya, tapi nanti 15.30, jangan sekarang. Oke, sekarang yang kita bisa lakukan apa? Ini. Kita ketemu 5 orang closing 1, supaya apa? Kita percepat. Jadi jangan 10 lagi. Kenapa? Pisaunya tajam. Kita ikut training, kita ikut Zoom, kita ikut apa? Tajam. Saat kita babat gitu ya, atau saat kita melakukan pertemuan dengan nasabah, kena sesuai dengan kebutuhannya. Contoh, Mami Cynthia ini punya mobil Alphard. Kemudian saya ini salesnya Avanza. Saya cuma bilang sama Mami Cynthia, hebat ya, mobil Alphardnya hitam ya, bagus ya, keren ya, luar biasa ya. Ah, biasa aja, katanya Mami Cynthia gitu. Terus kemudian saya cuma bilang gini, Mami Cynthia, kalau Mami Cynthia ke pasar, apa Mami Cynthia pakai Alphard? Kalau misalnya beli ikan, apa pakai Alphard? Kalau masuk ke pasar, nggak takut dibret orang. Kalau beli minyak tanah, contoh dulu ya, pakai minyak tanah, nggak takut mobilnya bau. Ini loh Mami, ada Avanza. Avanza murah, kalau kecoret ya sudah, nggak apa-apa. Kalau misalnya bau, ya nggak apa-apa. Bisa buat antar anak-anak sekolah loh. Terus kemudian bisa lebih irit loh. Mami Cynthia nggak ada rencana beli Avanza. Dia mulai berpikir, apa toh yang dikatakan John ini benar atau enggak. Kemudian akhirnya bisa jadi beli, bisa jadi tidak. Tetapi kemungkinan dari tidak sama sekali, akhirnya dia mau merenungkan, akhirnya dia mau beli, kemungkinannya sama 50-50. Bahkan saya ketemu suami istri, closingnya 4, closingnya 5. Kenapa? Suami istri, anak-anak. Closingnya 6, suami istri, anak-anak, orang tua. 6. Jadi tajam kita closingnya. Kemudian kita tingkatkan rasio API-nya kita. Biasanya kita 500-an, tadi ya 500-an, jadi 800. Prestasi itu, bukan berarti, oh aku harus 25 juta sebulan. Enggak harus. Enggak harus. Lek 800-an sebanyak 100, ya melebihi yang 25 juta per bulan kok. Lek 800 ribuan kali berapa itu sampai ke 25 juta? 30, 40 aja sudah lebih dari 25 juta per bulan. Dan rasio untuk labs-nya yang 25 juta per bulan itu, akhirnya sudah tutup setelah 2 tahun, 3 tahun tutup. Ya, kita nggak bisa berharap sama orang itu. Kita cari lagi, atau mungkin ada gangguan. Bahkan kita bisa closing 25 juta per bulan. Singkat cerita gini, 25 juta sebulan ini persis seperti yang Pak Edi Tyson alami juga. Jadi Pak Edi Tyson itu agent lain tuh pasang 100, Pak Edi yang nuai, yang closingin. Nah singkat cerita ada agent itu, ada nasabah tanya saya, Joni, ini saya dapat tawaran kayak gini, menurut kamu gimana? Oh ini bagus, Pak, saya bilang gitu. Ya keluarga lain, cuma saya anggap empek. Bagus Pak, boleh diambil enggak apa-apa. Sudah gini aja, masuk ke kamu saja. 25 juta sebulan. Nolnya itu loh Bapak Ibu. Ngedek saya bikin ilustrasi. Ini nolnya piro ya. Akhirnya closing. Di situ hidup saya mulai bisa nyimpen, mulai bisa beli kendaraan, mulai bisa beli kendaraan yang kedua, mulai bisa ganti kendaraan yang lebih bagus lagi. Mulai bisa, ini rumahnya mami saya nunut karena susternya pulang, saya nunut di sini, jaga nemenin di apartemennya mami. Hasilnya dari mana? Prudensial semua Bapak Ibu. Sejak AM, sejak AD baru bisa nyimpen. Dulu SUM belum bisa nyimpen. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya dorong Bapak Ibu segera AD, segera EAD. Setuju ya Bapak Ibu ya? Segera EAD. 10 prospek closingan 25 koal. Luar biasa. Oke, semoga
doa-doa Bapak Ibu ini terjawab semua ya. Bahkan kita bisa biasanya ketemu 2 orang, kita ketemu 10 orang, pakai apa? Zoom. Bisa kok ke 10 orang Zoom. Bahkan kita Zoom ini, Zoom itu, Zoom ini, Zoom itu, Zoom ini, enggak apa-apa. Tapi arahnya kita dekat ke closing, dekat ke recruiting, jangan closing ke yang lain. Seperti itu. Bahkan kita selalu cari solusi, kita evaluasi, apa yang kita jual kok nggak laku, apa yang kita rekrut kok nggak laku, kita evaluasi. Jangan sampai kita nggak tahu apa yang menjadi penyebab. Oh iya, aku ceritanya lagi nggak semangat loyo, aku cerita. Ya orang nggak closing, orang nggak mau. Seperti itu. Kita nggak pernah merencanakan kegagalan. Siapa yang setuju, katakan setuju. Orang tidak pernah merencanakan kegagalan. Kalau Bapak Ibu bilang setuju, silakan tulis setuju. Tetapi gagal dalam merencanakan. Setuju, terima kasih Bu Vita, terima kasih Bu Rini, terima kasih Mami Cynthia. Enggak banyak orang yang kepingin gagal, enggak banyak. Makasih Pak Mariono, terima kasih Pak Dokter ini ya. Betul ya. Oh iya, Pak Dokter Musamil. Oke, terima kasih Bu Titin. Baru keluar suaranya Bu Titin ini ya. Siap, setuju. Pak Denny, terima kasih ya bantuannya. Saya tanya-tanya sampai malam-malam. Oke, jujur kita kurang tekun dalam menjalankan bisnis di Prudential dan kita mudah lelah saat proses pembelajaran. Tadi Pak Denny sering bilang, Pak Wawan juga bilang, mesti proses. Tapi prosesnya jangan dibuka sehingga seekor kupu-kupu ini kalau kita bantu buka, sayapnya itu nggak bisa terkembang kuat dan dia tuh ngembuskan napas. Kemudian darahnya ngalir semua sehingga sayap-sayapnya itu ada aliran darah dan dia bisa terbang. Nggak usah dibantu. Lek perlu agent by phone aja bantuannya. Nggak perlu pendampingan. Lek perlu. Kalau perlu pendampingan ya nggak apa-apa. Tapi kita persiapkan agent kita supaya kita bisa membuat agent tersebut bisa keluar sayapnya dan dia bisa terbang tinggi. Kalau kupu-kupu bisa terbang tinggi, dia bisa lihat hal yang indah loh. Hal yang luar biasa. Ini Pak Winoto, SUM 2013. Usianya segini loh Bapak Ibu. 2013 promosi SUM. Loh, kita masih muda, kemudian kita masih berpikir sulit sekarang. Sekarang takut ketularan. Enggak semua takut ketularan kok. Enggak, maksud saya enggak cuma kamu, aku juga takut ketularan. Aku pakai maskernya Prudential, dikatakan masih belum aman. Saya pakai masker kain, belum aman. Pakai masker yang pakai seperti operasi itu baru aman. Tapi sesek napasnya. Enggak enak. Oke, Bapak Ibu, memang harvest diawali dengan hal yang kecil, Bapak Ibu. Enggak langsung besar. Sama seperti GS Skystar, pasti diawali dengan kecil. Tahun berapa, Mami, bukanya GS? GS2 ini tahun berapa? 2014 akhir. 2014. 2013 promosi, 2014 langsung buka kantor luar biasa. Kenapa kok Johnny Sanson nggak buka promosi, nggak buka kantor? Ya, beda lah. Wadahnya, kesiapannya, lakinya, kemudian kerjanya beda. Ada yang giat, ada yang nggak giat. Nah, dari foto-foto ini pun sendiri, Bapak Ibu, ada yang sudah keluar, ada yang masih bertahan di Prudential. Ya, enggak apa-apa. Kita nggak bisa melarang orang untuk steady. Ini Bu Rahma, SUM saya berhenti, ya sudah. Mau gimana lagi? Ini leader saya. Oke. Bapak Ibu, ingat kita masih dinantikan sama keluarga kita, Bapak Ibu. Ini foto anak saya waktu masih kecil, 3 bulan kira-kira. Lucu ya Bapak Ibu. Sekarang sudah bisa nyupir mobil. Saya ngawali di HR Muhammad Square, SB7. Kemudian akhirnya bisa berkembang. Ini masih foto yang belum terbaru. Yang foto terbaru lebih banyak lagi. Cuma pastikan Bapak Ibu,
kualitasnya harus kita tingkatkan. Jangan seperti itu saja. Jangan cuma kita rekrut orang-orang yang low terus, jangan. Kita rekrut kalau bisa sing soge-soge. Kenapa? Dia closing untuk dirinya sendiri aja loh Bapak Ibu. 5 juta, 50 juta sebulan bisa. Lah, kita kan sama-sama kerja, kita kan sama-sama lelah. Ada yang hasilnya. Ini Bapak Ibu, ini teman saya yang AD3 ini. Wow, karena dia menghasilkan Anthony menghasilkan Frankie menghasilkan Santosa menghasilkan William, luar biasa. Apakah itu keuntungan? Iya, ada untungnya, tapi dia juga berjuang. Tapi tidak boleh kita berhenti stuck sampai di sini. Bapak Ibu, kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Saya ingin kita sama-sama berdoa yuk. Saya kepingin kita berdoa. Bapak di surga, saya pimpin secara Kristiani. Terima kasih buat kesempatan yang baik ini. Hari ini kami bersyukur sama Tuhan karena kami mendapatkan sesuatu yang baru yang membuat kami terus berjalan mencapai tujuan kami. Kami fokus pada tujuan kami. Hambatan adalah saudara, adalah teman kami. Untuk kami bisa meloncat, melangkah lebih lanjut lagi. Untuk teman-teman kami yang akan promosi AAD, yang akan promosi AD, yang akan promosi AD1, dan seterusnya. Yang akan bisa mendapatkan production club, Bu Anggun yang akan ke Jakarta, Mami Cynthia yang akan berjuang memimpin GS2 menjadi luar biasa. Ya Tuhan terus pimpin. Terima kasih Pak Denny, terima kasih buat leader-leader, Bu Anggun, Bu Yuli, Bu Ika, Pak Denny, Pak Iwan, Bu Anggi, Koan, Bu Elok, Mami Cynthia, Bu Ratna, Pak Agung, Pak Dokter, dan Bu Rini. Kiranya Tuhan berkati, berikan solid kerjanya supaya mereka semua terus bersinar. Baik di siang hari tetap bersinar, baik di malam hari tetap bersinar. Terima kasih Tuhan. Kalau kami malas, ingatkan kami bahwa kami masih dibutuhkan oleh keluarga kami. Kami masih perlu berprestasi di saat ini. Terima kasih untuk para admin. Kiranya Tuhan jaga, lindungi, jauhkan dari segala sakit penyakit, malapetaka, bahaya, jauhkan dari segala gangguan apapun juga. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang baik ini. Kalau kami masih kurang, berikan hikmat akal budi. Berikan pertolongan-Mu, berikan semangat yang baru, supaya kami bisa mencapai apa yang kami inginkan. Berkati Prudential, diberkati kantor GS2, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih, sampai jumpa di Seoul, London, Edinburgh. Maaf kalau ada kata-kata yang salah, kata-kata yang menyinggung. God bless you. Kita foto dulu kok. Oke, luar biasa Ko Joni. Terima kasih sharingnya Ko Joni ya. Luar biasa banget. Dari awal kita sudah berinteraksi seperti itu. Oke, kita foto dulu Ko Joni. Siap. Oke, siap, saya hitung ya. Oke, siap semua? Dibuka semua videonya. Oke, bentar. 1, 2, 3. Sekali lagi. Bentar. GS2. Oke, 1, 2, 3. Oke, thank you. Oke, teman-teman, luar biasa Ko Joni ya. Jadi kita tidak ada tanya jawab karena dari awal sudah interaksi, semangatnya luar biasa, ilmu dari Ko Joni di-sharingkan ke kita semua, dan doa juga sudah diwakili sama Ko Joni. Ko Joni. Thank you Ko Joni. Thank you Ko Joni ya. Sharing motivasinya. Thank you. Oke, jaga kesehatan. Thank you. Oke. Ini kita perlu doa lagi nggak nih? Sudah diwakili Ko Joni. Oke, sudah diwakili Ko Joni ya. Ini saya atas nama Ahmad Saiku sebagai host hari ini yang kurang persiapan ya. Jadi mohon maaf kalau ada kekurangan salah kata ya. Koan, sebentar. Mau kasih ini pengumuman sebentar. Oke, siap.
Ya, jadi teman-teman sudah kita sediakan untuk reward ya di bulan Agustus ini bagi teman-teman yang sudah submit minimal 6 juta API, teman-teman akan mendapatkan masker Skystar ya. Dan teman-teman boleh lihat yang dipakai sama Mami Cynthia. Jadi nanti ada 2 masker, warna orange sama warna hitam. Mami, komen Mami supaya kelihatan maskernya. Nah, kayak gitu ya. Ada 2 ya, 1 oranye, 1 hitam. Ini besar banget, jadi bisa siapapun yang pakai. Oke, bagus ya. Yang hitam lebih keren lagi. Nanti teman-teman lihat waktu sudah dapat. Ini yang oranye, ada lagi 1 yang hitam. Jadi 6 juta API. 6 juta API 2 minggu ya, Mam? Dapat 2 masker. Yang oranye dan yang hitam. Siap, nanti kita kirim flyernya ya di grup ya. Oke, silakan Koan, lanjut lagi. Oke teman-teman, ini dari Skystar Agency, Mami kasih kontes ya. 2 minggu 6 juta API, dapat 2 masker hitam sama oranye. Jangan sampai kelewatan, hanya 6 juta API ya. Saya selaku host hari ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Acara Skystar Agency saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vitamin dulu. Semangat pagi. Vitaminnya. Vitamin ya. Vitamin saya minta dipimpin sama Pak Wawan. Ayo Pak Wawan langsung aja Pak. Silakan. Pak Wawan. Mana teksnya? Ayo teksnya. Langsung nggak pakai teks, masa nggak hafal? Ayo. Saya hebat. Saya luar biasa. Saya hebat. Saya 1, 2, 3. Luar biasa, gitu dah. Ulang. Lupa Mas. Saya hebat. Mas Fandi. Saya luar hebat, saya pemenang, dan saya berprestasi. Adik, Star Club, yes. Oh yes. Luar biasa. Ulang yang kompak. Oke, ayo yang kompak kita ulang Pak Wawan, diulang lagi. Dihitung. Dipimpin ya udah saya hitung ya. Saya mulai ya. Saya hitung dari 1, 2, 3. Saya hebat. Saya pemenang. Dan saya berprestasi. Adik. Yes. Star Club. Luar biasa teman-teman ya. Terima kasih, acara SDM hari ini lancar. Terima kasih. Ya, luar biasa ya hari ini. Apa yang di-sharing Ko Joni Johnson, semoga bermanfaat buat anak-anak Mami semua ya. Terima kasih Ko Johnson. Oke, jangan lupa. Joni sudah les sukses kok. teman-teman. Oke. Jangan lupa. Halo buat anak-anak Mami. Jangan lupa ya, ini masker, ini enak banget kainnya. Enak banget dipakai buat prospek. Jadi semua kejar ya. 2, keren banget ini. Oke Mami, semangat pagi. Oke, semangat pagi. Jangan lupa nonton di RCTI acara Prudensial ya. Semangat pagi. Oke, semangat pagi. Bye. Jaga kesehatan semuanya. Semangat pagi. Bye-bye. Sukses semua. Bye. Bye. Jaga kesehatan. Sukses semua. Pagi. Bye. Pagi, Mam. Iya, Mam. Yes. Live ya.